Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fira Sabikri dari semester 4C. Kali ini saya akan membahas mengenai monitoring analisis COD, di mana monitoring kali ini berisi 7 poin yang akan saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang COD. COD ini merupakan singkatan dari chemical oksigen, di mana adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam air, di mana pengoksidasi yang digunakan yaitu kalium dikromat yang digunakan sebagai sumber oksigen. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbedaan OD, BOD, dan COD. OD adalah oksigen demand yang merupakan banyaknya oksigen yang terlarut dalam air, sedangkan BOD adalah biological oxygen demand, yaitu tingkat permintaan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang berada dalam air. Nah, sedangkan COD adalah chemical oxygen demand, yaitu kebutuhan oksigen kimia untuk reaksi oksidasi terhadap barang buangan yang berada dalam air. Sedangkan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis COD. Prinsip analisis COD yaitu oksigen. Prinsip analisis COD yaitu zat organik dioksidasi oleh K2CR2O7 dalam keadaan asam mendidih menjadi CO2 dan H2O, di mana ion krom dalam reaksi ini digunakan sebagai sumber oksigen. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme reaksi dalam analisis COD. Dalam reaksi analisis COD ini digunakan larutan K2CR2O7 sebagai oksidator untuk mengoksidasi zat organik dalam keadaan asam mendidih dengan reaksi perak sulfat sebagai katalisator untuk mempercepat reaksi. Sedangkan H2SO4 ditambahkan untuk menghilangkan ion klorida dalam air buangan dalam air tersebut. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisis COD. Prosedur analisis COD yaitu timbang 0,4 gram kalium merkuri sulfat ke dalam 2 Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 200 ml sampel air dan 200 ml air aqueous sebagai blanco ke dalam masing-masing Erlenmeyer tadi. Kemudian tambahkan 10 ml larutan kalium dikromat 0,1 N dan tambahkan 30 ml larutan campuran asam sulfat dan Ag2SO4. Kemudian alirkan air pada kondensor dan pasang Erlenmeyer. Kemudian nyalakan alat pemanas dan reflux larutan tersebut selama 2 jam. Kemudian biarkan dingin dan tambahkan air aqueous. Kemudian tambahkan air aqueous sampai volume 150 ml. Kemudian biarkan dingin dan tambahkan air melalui kondensor sampai 150 ml. Lepaskan Erlenmeyer dan biarkan dingin. Kemudian tambahkan 3-4 tetes indikator keroin. Kemudian titrasi menggunakan larutan ferroamonium sulfat hingga sampai warna merah coklat. Kemudian yang ke-6, mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi COD pada sampel air. Untuk menghitung kadar atau konsentrasi COD pada sampel air yaitu dengan rumus mili titrasi blanco dikurangi mili tes, kemudian dikali N fast dikali 8000, kemudian dibagi mili sampel. Yang ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar COD dalam sampel air. Batas maksimum kadar COD pada sampel air yaitu maksimal 100 mg per liter. Kemudian selesai. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Teman-teman bisa mencari referensi yang lebih jelas melalui video ataupun melalui jurnal-jurnal yang telah tersedia di Google. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.